Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini, pada subuh kali ini, kita kembali bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga amaliyah subuh yang kita jalankan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan materi akhlak dan tasawuf di tahun baru ini, di tahun 2023. Tentu saya lupa dan tidak ingat berapa kali saya berdiri di sini untuk menyampaikan materi ini tentang akhlak, tentang tasawuf. Tentu idealnya adalah setelah kita membahas materi ini sekian lama, mungkin sudah tahun ya bilangannya, seharusnya idealnya adalah ada peningkatan akhlak kita dalam hidup ini. Ada perubahan perilaku, motivasi hidup kita, ada peningkatan kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idealnya seperti itu. Tapi yang pasti jamaah rahimakumullah, apakah idealitas itu sekarang ada dalam diri kita ataupun tidak? Yang pasti kewajiban kita adalah selalu berusaha menuntut ilmu, menambah wawasan terkait dengan berbagai macam hal, termasuk adalah tentang akhlak dan tasawuf ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua ya bisa menjadi orang yang mampu untuk mengamalkan apa yang kita terima, pengetahuan yang kita terima. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah pantun untuk materi kita hari ini ya. Ke kota Medan membeli bika Ambon, ke Majalaya membeli telur itik. Kepada Allah kita bermohon agar tahun ini jauh lebih baik. Amin. Jadi ini harapan kita, perubahan waktu, pergantian tahun, bulan, hari, jam, bahkan detik. Kita berharap mudah-mudahan perubahan kita adalah perubahan kepada yang lebih baik, bukan perubahan yang sebaliknya. Jamaah rahimakumullah, setiap saat tentu kita mengalami berbagai macam peristiwa. Kita mengalami berbagai macam kejadian, hal yang terkait dengan kehidupan secara pribadi, keluarga, ataupun masyarakat. Perubahan yang peristiwa yang menyangkut ibadah kita kepada Allah
peristiwa yang menyangkut hubungan kita dengan Allah ataupun hubungan kita dengan sesama manusia, maka tentu di dalamnya berpotensi menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah hal-hal yang positif dan yang kedua adalah hal-hal yang negatif. Maka tentunya kita selaku orang yang beriman menjadikan semuanya itu adalah sebagai pelajaran. Apapun itu, apapun. Hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, semuanya harus kita jadikan pelajaran. Kita jadikan sebagai bahan evaluasi, bahan introspeksi diri, atau kalau dalam bahasa agama sering disebut dengan muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita terkait dengan ini, di antaranya adalah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah dirimu ya wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Lihatlah dirimu peristiwa kejadian perbuatanmu yang telah lalu hari kemarin untuk hari esok. Nah, oleh karena itu maka tidak ada salahnya jika kita di awal tahun ini, mengawali tahun ini yang sudah berjalan 1 minggu ini, kita coba untuk mengevaluasi diri kita. Kita coba untuk menghitung-hitung, menimbang-nimbang perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang kita alami. Sehingga dalam keheningan kita, misalnya bangun di tengah malam melaksanakan tahajud, kita termenung, kita mengadu kepada Allah, mengingat-ingat segala macam peristiwa, rangkaian peristiwa yang kita alami, yang kita rasakan dalam kurun waktu yang telah kita lewati. Apapun itu, kita dalam posisi sebagai seorang hamba, misalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, idealnya itu kan kita beribadah dengan baik, kita beribadah dengan maksimal. Tetapi kemudian kenyataannya selama ini seperti apa? Nah, kan gitu. Ini pertanyaan. Kita di rumah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, idealnya adalah begini, nah, kan gitu. Ternyata kenyataannya adalah seperti ini. Nah, ini yang harus kita renungkan. Kita coba tafakuri. Sesungguhnya proses tafakur itu katanya, proses merenungkan itu katanya adalah proses mencocokkan sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang kita lakukan. Itu tafakur, itu merenungkan. Sebagai seorang suami misalnya idealnya adalah kita menyayangi istri kita mencintai istri kita. Kata Pak Ustadz Amin tadi malam, kita memberikan nafkah yang terbaik untuk istri kita. Tidak ada hal-hal yang kita sumput-sumputkan, nah, kan gitu. Idealnya kan seperti itu. Kenyataannya seperti apa? Nah, ini yang kita renungkan. Kan gitu. Kenyataannya bagaimana? Apakah semua yang kita peroleh, nafkah yang kita dapat itu kemudian kita terbuka kepada pasangan kita, tidak ada lipatan-lipatan bagian dalam dompet kita yang ada isinya, nah, kan gitu. Ya, kan gitu. Atau di balik kopiah hitam Pak Ligar ada lipatan warna merah 17 misalnya yang jarang disentuh oleh istri, nah, kan gitu. Tanpa kemudian ada informasi. Atau kalau seorang karyawan, seorang pegawai itu ada peribahasa, ada uang jalu dan uang bikang katanya. Ya bagaimana? Ya. Jadi ternyata saya setelah waktu baru tahu apa uang jalu, uang bikang kan gitu.
Kalau uang jalu itu kalau nggak salah artinya uang yang tidak ada di struk haji yang kita berikan pada istri kita, katanya kan gitu. Itu uang jalu katanya. Benar nggak Ustaz? Ya, itu uang jalu kan itu. Nah itu biasanya kita jadikan bekal untuk aktivitas di luar, ya, dalam tanda petik tanpa sepengetahuan pasangan kita. Nah hal-hal yang seperti ini contoh sederhananya ya. Nah, apakah selama ini kita sudah sesuai, sudah ideal, betul-betul ideal sebagaimana yang Allah ajarkan dalam ajaran Islam? Ataukah tidak? Ataukah kita masih main-main di luar, ya? Mata kita masih bermain di luar ketika melihat pasangan yang bukan hak kita, orang yang bukan hak kita, kan gitu. Sebagai seorang ayah misalnya, apakah kita sudah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, kan gitu. Ataukah kita hanya sebatas sebatas retorika di mulut kita, mengajarkan kepada anak kita, nah harus begini, tetapi kemudian dalam kenyataan perilaku kita tidak melakukan seperti apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan. Dalam perilaku kita beragama kepada Allah, beribadah kepada Allah, seperti tadi saya katakan, tentu banyak sekali pengetahuan yang kita dapat setiap hari. Setiap hari kita dapat siraman rohani. Ya, kita dapat pengetahuan, kita dapat ilmu pengetahuan terkait dengan keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, sudahkah kita amalkan dalam kehidupan? Nah, ini yang menjadi PR besar bagi kita. Setiap hari kita baca postingan WA tentang kebaikan. Kalau dibaca kan gitu. Kebanyakan kan lewat aja. Ya, setiap hari, dan saya juga kadang meragukan ini yang posting ini sudah membaca atau belum, kan gitu. Di grup itu puluhan grup, setiap hari, bahkan grup 1, grup 2 isinya sama tentang itu. Panjang sekali, panjang lebar. Sekali lagi kadang saya ragu ini sudah dibaca atau belum sama yang memostingnya, kan gitu. Nah ini kan jadi persoalan bagi kita. Nah jamaah rahimakumullah, jadi itu berbagai macam hal yang perlu kita evaluasi, perlu kita introspeksi bagi diri kita. Tetapi kita tidak usah khawatir. Jangan takut, jangan ragu, harus tetap optimis. Apapun kenyataan, apapun realita yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan kita, maka tetap Allah membuka pintu yang lebar-lebar untuk menerima pertobatan kita. Seberapapun kekurangan, ya, seberapapun kesalahan, dosa dan kealpaan yang kita miliki saat ini, jangan pernah kita kemudian merasa minder di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat dari seorang ulama tasawuf. Beliau mengatakan, "Basyiril muznibina bi anni ghafurun wa angdiris shadiqina bi anni ghayurun." Ini nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirul Asrar. Artinya, berilah kabar gembira kepada para pendosa. Basyiril muznibin, basyir, ya, berilah kabar gembira kepada para pendosa. Bi anni ghafurun, sebab aku, kata Allah, adalah Maha Pengampun. Jadi jangan khawatir di tahun 2023 yang sekarang sudah mulai kita jalani ini, jangan pernah kita kemudian, ya Allah, kemarin saya kok banyak sekali dosanya, diampuni atau tidak, kan gitu. Ya Allah, kemarin saya kok ibadahnya masih sangat-sangat jauh dari
kekhusyuan dalam sholat. Ya Allah, kemarin kok saya masih jauh-jauh dari keikhlasan dalam beramal, dalam berinfak dan bersedekah, akan gitu. Jangan khawatir. Justru kesadaran kita akan kelemahan dan kekurangan diri itulah yang kemudian menjadi modal kita untuk lebih baik. Kan gitu. Nah, berbeda dengan ketika kita dalam posisi takabur. Ketika kita berada dalam posisi yang merasa sudah hebat, merasa sudah lebih, merasa sudah memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, maka justru itu menjadi blunder bagi kita. Justru itu yang akan menghancurkan kita. Tetapi kesadaran kita, ketawaduan kita, kerendah hatian, kerendah dirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan menjadi bekal, menjadi modal bagi kita agar kita lebih baik. Basyiril mudhnibin. Berilah kabar gembira kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Bi anni ghafurun, karena sesungguhnya aku Maha Pengampun. Dan sebaliknya, wa anziris shadiqin, dan berilah peringatan kepada orang-orang yang telah melakukan kebaikan, kebenaran. Bi anni ghayurun, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Maha mengubah, Maha merubah segalanya. Ya. Jadi ketika selama kita masih belum berada pada batas titik usia kita, maka segala sesuatu itu bisa berubah. Ya. Selama kita belum meninggal, maka di situ perubahan masih mungkin terjadi. Maka kita kemudian senantiasa sepanjang kehidupan kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah akhir usiaku usia yang husnul khatimah. Kita kan tidak tahu pada detik-detik terakhir kita menghembuskan nafas, kita dalam posisi apa? Apakah kita dalam posisi ketauhidan kepada Allah ketika nafas kita, helaan nafas terakhir kita, kemudian kita iringi dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan cita-cita kita semua, keinginan kita semua, menghembuskan nafas terakhir sambil diiringi dengan kalimat tauhid. Dan itu kita tidak tahu. Kenapa? Sebab proses kematian kita nanti akan seperti apa? Apakah kematian kita nanti di atas kasur? Apakah kematian kita di jalanan? Apakah kematian kita di lapangan mungkin? Atau seperti apa? Kita tidak tahu. Perbuatan apa yang sedang kita lakukan? Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah agar kita digolongkan sebagai orang yang husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, terkait dengan basyiril mudhnibina bi anni ghafurun ini, maka kata kunci yang harus kita pegang adalah taubat. Taubat, mohon ampun, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa. Syekh Ibnu Athaillah dalam Tajul Arush, beliau menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat senang ketika ada hambanya yang bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat bahagia kalau dalam bahasa kita ketika ada hambanya yang melakukan penyimpangan, kemaksiatan, ya, kemungkaran, tetapi kemudian pada satu titik dia sadar dan bertobat dengan taubatan nasuha. Apa gambaran Ibnu Athaillah? Itu diibaratkan seperti seorang ibu yang dia bersama anaknya yang masih kecil berjalan di sebuah padang pasir yang sangat luas,
kemudian lepas si anak ini hilang. Bisa kita bayangkan, pasti sedih. Pasti sedih. Tetapi kemudian pada momen tertentu si anak ini kembali ditemukan. Coba, bahagia enggak? Bahagia sekali. Anak kecil yang dibawa oleh seorang ibu pergi ke satu tempat. Nah, kalau bayangan kita mungkin jangan padang pasir lah. Sekarang itu di tempat keramaian lah. Anak-anak kita bawa sedang ke pasar malam misalnya. Kemudian lepas anak yang namanya anak-anak usia balita misalnya. Entah kemana mereka. Dicari-cari nggak ketemu. Tiba-tiba ketemu. Diumumkan di pengeras suara bahwa seorang anak usia sekian namanya sekian bla 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 bla. Bahagia sekali. Bahagia sekali. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang. Allah itu senang kalau ada hambanya yang bertaubat. Kalau hambanya yang memohon ampun kepada Allah, kembali kepada jalan Allah. Makanya Allah mengajarkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim. Kita disuruh oleh Allah untuk senantiasa berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kembali kepada jalan kebenaran, jalan kesolehan. Nah itu. Jadi betapa Allah itu ya sayang sekali kepada kita. Allah itu cinta sekali kepada hambanya. Allah sekali cinta kepada hambanya. Cuma persoalannya terkadang kita tidak mau membalas cinta Allah kepada kita. Kalau kata anak-anak sekarang itu ibaratnya bertepuk sebelah tangan, akan gitu. Kalau cinta tidak terbalas kan seperti itu. Dulu waktu kita masih muda ya, Pak Bambang ya, pernah bertepuk sebelah tangan enggak? Wal, Pak Bambang ada kasep kan gitu ya. Kan gitu, ada istilah gitu. Kita nembak kemudian ditolak atau gitu. Atau kita memberikan perhatian kepada lawan jenis tetapi tidak ada respon. Nah, itu katanya istilahnya adalah bertepuk sebelah tangan. Nah, Allah itu memberikan cinta, memberikan sayang kepada hambanya begitu luar biasa. Idealnya hambanya merespon, memberikan balasan cinta yang sama. Tetapi kenyataannya kita tidak. Allah cinta kepada kita, ingin bertemu dengan hambanya. Dipanggillah kita dalam satu hari satu malam 5 kali kewajiban kita. Dari masjid dikumandangkanlah azan waktu zuhur. Bagaimana respon kita? Maka sesungguhnya respon kita ketika kita mendengar suara panggilan azan itu adalah ekspresi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini yang hadir di sini adalah orang-orang yang mencintai Allah. Kenapa? Hadir ketika Allah memanggil. Asar berkumandang azan, maghrib kembali dilantunkan suara azan, isya subuh, semuanya. Kemudian kita memberikan respon. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah ya yang sekali lagi yang seharusnya yang kita lakukan. Ideal-ideal kehidupan yang harus kita jalankan. Tetapi jangan khawatir. Ketika kita tidak mampu untuk menjalankan ideal tadi karena keterbatasan kita, maka jangan kemudian kita meninggalkan ideal itu tadi. Ketika kita tidak mampu untuk sholat khusyuk misalnya, kemudian jangan kita, saya mah belum bisa sholat khusyuk, mending kita sholat. Maka itu pilihan yang keliru. Ketika kita tidak bisa berinfak, bersedekah yang besar, berjuta-juta misalnya, kemudian kita bilang, saya bisa infak 1 juta, kemudian saya tidak infak, itu juga keliru. Maka yang harus kita lakukan adalah, jika engkau tidak mampu melakukan sesuatu yang baik, maka jangan tinggalkan perbuatan baik itu. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa-apa yang kebaikan yang tidak dapat engkau lakukan, maka jangan engkau tinggalkan semuanya. Jika kita tidak bisa bangun malam untuk sholat tahajud,
sekian puluh rakaat dan kita hanya mampu untuk 2 atau 3 rakaat, maka kerjakan yang 2 atau 3 rakaat itu. Jika kita tidak mampu untuk menjadi seorang kepala keluarga yang memiliki nilai maksimal 100 misalnya, dan hanya mampu untuk memiliki nilai 50 atau 60, maka pertahankan 50 dan 60 sambil kita tingkatkan. Nah ini, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di tahun 2023 ini yang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisinya, menjalaninya. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengisinya dengan kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah, kita bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban, tugas-tugas kehidupan yang menjadi kewajiban kita semua. Insyaallah Allah Maha Pengampun, seberapapun dosa, kealpaan, kekurangan yang ada pada dalam diri kita, jika kita minta ampun, bertaubat, beristighfar kepada Allah, insyaallah akan mengampuni dosa, kesalahan yang kita miliki. Demikian yang disampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.